Baik, saya akan coba lanjutkan pembahasan kuliah Data Engineering. Anda bisa ikut kuliahnya di LMS Ono Center /Model. Silahkan register, nanti kuliahnya ada di sini, Data Engineering. Nomornya 589. Oke, Anda bisa ikut kuliah ini. Di sini akan membahas teknik untuk melakukan bukan data analisis kali ya, proses data lah. Data science, tapi ini lebih ke arah engineer-nya. Codingnya kita bisa pakai Orange, R, Python, Scikit-learn, terus TensorFlow, keras. Cuman saya banyak fokusnya di Orange karena kebanyakan mahasiswa saya kebetulan masih pemula banget. Jadi kalau dibahas di yang ini bisa tewas semua nih pada. Jadi saya akan fokus di Orange. Kita akan melihat bagaimana cara memproses data menggunakan Orange tadi. Di sini bahas tentang konsep data science itu apa, instalasi data Orange data mining seperti apa, contoh data mining menggunakan Orange seperti apa, terus programming data processing seperti apa pakai Orange ya, terus visual programming model itu seperti apa, evaluasi model, unsupervised learning, text mining. Oke, di sini juga ada image analysis, network, time series. Baru masuk ke yang lebih berat, pakai R, Python dan sebagainya. Kita akan masuk ke text mining. Kita akan coba bahas topik yang rada jarang dipakai, concordance. Oke. Nih masuk sini biar gampang dieditnya. Concordance itu apa? Kita bisa lihat di Google aja, paling gampang. Concordance. Alphabetical index, principal words, ini kuncinya, principal words di buku. Oke, jadi kata yang penting dalam buku yang diurutkan secara alfabet itu disebutnya concordance. Cuman di Orange beda cara berpikirnya. Kalau ini lebih banyak kata yang penting yang ada di buku itu dan diurutkan secara alfabet. Nah, yang di Orange kata pentingnya nggak dia cari, kita masukin kata itu. Jadi setelah kita masukin keyword kata yang kita tanya tadi, nanti Orange akan menayangkan konteksnya. Jadi kata itu dipakai dalam konteks apa, dalam kalimat seperti apa kata itu dipakai. Jadi bukan cari kata pentingnya, tapi kata pentingnya kita yang definisikan, kita yang tanyakan kalau kata ini dipakai dalam konteks apa. Konsekuensinya untuk bisa memakai concordance ini kita harus ada punya teks atau korpusnya itu. Jadi korpusnya kita load dulu ke Orange, kemudian baru kita concordance-nya kita pakai. Jadi misalnya kita query dokter, ini katanya teksnya nggak tahu teks apa, kita query dokter, kemudian dia bilang dokter dipakai dalam kalimat ini, jadi banyak dipakainya di bentuknya kalimat seperti ini. Oke, dari sini kita mulai ngelihat, oke, dokter ini kira-kira konteksnya seperti apa sih, gitu. Oke, ini contoh pemakaiannya. Kita bisa ngambil dari korpus, kemudian kita masuk concordance, kita bisa corpus viewer, kita bisa ngelihat corpus viewernya di sini ya, corpus viewernya. Oke, ini juga kita bisa lihat tadi corpus viewer, kita bisa pakai juga data tables. Oke, sekarang kita akan uji coba di percobaan aja di Orange-nya, bisa nggak kita lakukan itu. Cuman kita nggak pakai korpus, kita uji coba pakai yang lain lagi. Namanya juga percobaan, saya juga nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jangan khawatir, video ini dibuat kadang-kadang tanpa planning aja, jadi kita coba aja. Belum pernah saya coba sebelumnya ini. Oke, ini Orange. Anda bisa download Orange itu buat Windows, buat Linux dan sebagainya. Cuman kalau Anda pengen file virtual seperti ini, virtual bisa dijalankan di VirtualBox, file OVA, silahkan download file ini di sini, LMS Ono Center Pustaka.
data engineering. Di sini ada file OVA Orange, bisa di-download 12 GB sih, gede lumayan. Tapi di situ Orange-nya udah disiapkan, file-file source code udah disiapkan, segala macam udah disiapkan. Jadi kita bisa langsung jalanin Orange, R, Python, Keras, TensorFlow segala macam, bisa jalan semua. Oke. Sekarang kita akan coba pakai Orange, pakai concordance itu. Oke, ini saya gedein aja lah karena ini. Nah, sekarang kita kuncinya adalah text. Ini text mining. Concordance, corpus. Nah, ini dia concordance. Oke. Saya butuh corpus viewer juga buat ngelihat. Uts. Oke. Bisa select text document, bisa concordance yang kita arahkan ke corpusnya. Kalau ini sekarang kita akan lihat concordance-nya, masukin ke corpus. Jadi kita ngelihat kata yang kita masukkan nanti di mana pentingnya. Oke. Kita harus query katanya apa. Nanti kita bisa cari. Oke, sekarang ini belum kita query ya. Sekarang kita cari di Twitter. Nah, ini iseng banget ini, saya pakai Twitter aja iseng. Pendapat orang. Masuk sini. Oke. Twitternya yang akan kita cari keywordnya misalnya Jokowi. Paling asik kalau nyari presiden sih sebenarnya. Ya, Jokowi, language-nya jelas bukan English, kita ganti language-nya ke Indonesia. Search di konten, kalau ada kata Jokowi, ambil. Saya akan ngambil cuma 100 tweet aja, 100 tweet yang sekarang di tweet, search. Oke, 20, 40, 60, 80, 100 tweet keambil, udah. Sekarang kita masuk ke concordance. Concordance kita dapat ada 2000 sekian token. Oke. Kita belum masukin keywordnya. Keywordnya enaknya apa? Misalnya COVID. Oke. Dari COVID ada 5 dari 100 tweet yang ada COVID-nya. Oke. Konteksnya seperti apa? Kita bisa lihat sekarang. Sorry, ini skip dulu. Ini COVID udah. Sekarang kita lihat di Corpus Viewer. Walah. Waduh. Nggak enak di Corpus Viewer ya. Enakan mungkin ngelihatnya di ini kali. Di data tables lebih enak. Jangan lihat ininya, saya lihatnya yang ini aja. Concordance saja. Nah, lebih enak ini ngelihatnya. Ternyata pakai data table lebih enak daripada ngelihat pakai itu. Nah, ini kita bisa lihat ini tweetnya adalah Jokowi bagi sembako saat pandemi COVID. Jokowi cuman gimmick di tengah COVID. Jokowi terkait fakta penanganan COVID di garis rendah bukan. Ini kita bisa cari, lihat nih, di-retweet oleh siapa, dokumen tentang apa, bisa lihat sini. Persatuan Dokter Umum Indonesia kirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Seru dah urusannya dah. Program jaringan sosial. Oke, jadi kita lihat hubungan Jokowi dengan COVID. Oke, misalnya kita cari lagi di sini, misalnya dengan apa ya? Teroris ada nggak? Nggak ada. Oh, error dia. Wah, error langsung. Di data tablenya error. Ini lepas dulu lah, jangan disambungin dulu. Bikin kacau aja ntar. Oke, kita bisa cari dengan Anies. Nggak ada. Presiden. Ini ada 15.
yang berhubungan, ada Jokowi, ada kata presiden, tapi udah tau lah. Tapi kalau mau lihat pendapat orang tentang Jokowi, ya, caranya gini aja. Terus kita bisa lihat jangan lihat korpusnya, jangan lihat selected dokumen, ambil yang concordance-nya. Ini juga sama, kita bisa lihat di sini, ambil yang concordance-nya. Oke. Corpus viewer kayaknya rada susah ini. Susah. Tapi kita bisa baca sih satu-satu kayak gini bacanya. Fadlizon ungkap ekonomi ringkih di wadahnya. Lo Fadlizon kamu seru dah. Istana tak membagikan sembako. Oh lo tadi ada yang ketipu ya. Ini namanya hoax ini. Seru dah. Waduh seru dah. Jadi kita bisa lihat pendapat orang tentang Jokowi berhubungan dengan apa gitu. Jadi caranya gitu aja sih sebenarnya. Ambil di Twitter, terus lihat di concordance. Kalau mau gombal lagi, kita bisa Twitter bisa kita ganti dengan yang lain. Misalnya ini remove, ya langsung error. Di sini jadi error karena nggak ada masukan data. Kita bisa cari yang lain sih. Misalnya kita cari di New York Times. Ups, sorry. Kita cari Jokowi. Ini dari Januari ada nggak ya? Januari tanggal 1. Search 5. Ada 5 artikel di New York Times yang ada kata Jokowinya. Sekarang kita bisa lihat di sini. Kita cari di sini query tentang Jokowi. Kalau mau Jokowi juga ya udah Jokowi. Cuman kalau Jokowi dan apa jadi seru nih urusannya. Misalnya COVID, nggak ada hubungannya sama COVID semua. Tentang apa sih ini? Sorry, saya baca dulu di sini. Cara bacanya gini doang sih. Masuk ke data tables. Headline-nya, flood. South Korea to pay family $100. Seru banget nih. Urusannya kok banyaknya Korea ya? Apa hubungannya sama Indonesia nih? Banyaknya Korea nih. Coba kita lihat, masukin Korea. Atau Jokowinya aja langsung lah. Bingung juga ya, kenapa? Kok nggak ada sih? Oke. Ya saya sambungkan yang ini. Family pay families $100 COVID virus impact. Wow, di Korea. Nih kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira gini. Di Korea Selatan, pemerintah membayar keluarga yang dapat ratusan dolar ke keluarga yang supaya yang kena COVID, jadi hidupnya rada gampang lah. Jadi di sana kalau kena COVID dikasih duit. Di Indonesia kalau kena COVID disingkirkan. Kejadian nih, tetangga saya ada yang kena soalnya, langsung diisolasi sama tetangganya semua. Kasihan juga ya. Di Korea dikasih duit, keren banget ya. Kita pindah aja ke Korea kali ya. Oke. Tadi itu joke aja sih. Ini tapi tadi masukinnya Jokowi kok keluarnya gitu ya. Saya bingung juga nih. Padahal saya masukinnya Jokowi loh, bukan Korea. Yang keluar Korea semua. Nggak ngerti apa hubungannya sama Jokowi, nggak ngerti saya. Tapi kira-kira kayak gitulah. Kita bisa nyari kalimat-kalimatnya dari caranya kita masukin keyword
di sumber ini, atau kita ambil sumber apa aja, bisa buku, bisa apa segala macam, korpusnya masukin di concordance kita masukin keyword yang kita mau, dan kita bisa cek pakai data tables atau corpus viewer hubungannya seperti apa gitu. Sorry, ini ditutup dulu, ini masukin, oh alah ya, oke. Jadi kita bisa cek hubungannya seperti apa. Dengan cara itu kita bisa punya gambaran kata itu, seberapa penting kata itu di tulisan yang kita baca. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.